lagi dengan saya, Indra Hayati. Belajar biologi yuk! Baiklah, kali ini saya akan kembali melanjutkan materi mengenai sel, yaitu mengenai mekanisme transport pada membran sel. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, mekanisme transport pada membran sel adalah proses keluar masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, karbon dioksida, oksigen itu senantiasa melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Nah, berdasarkan gambar di samping, ini adalah gambar struktur membran sel. Membran sel itu terdiri dari atas struktur yang disebut dengan phospholipid bilayer, di mana pada bagian luarnya bersifat hidrofilik dan atau suka air, dan pada bagian dalamnya bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Ada dua macam transport pada membran sel. Yang pertama yaitu transport aktif dan yang kedua transport pasif. Transport aktif adalah transport membran yang memerlukan energi, sedangkan transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi. Transport aktif ada tiga macam. Yang pertama yaitu pompa ATP. Pompa ATP terjadi akibat perubahan pada protein membran yang mengalami perubahan bentuk sehingga memungkinkan molekul bisa melewatinya untuk keluar masuk sel. Lalu yang kedua adalah kotransport. Kotransport adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Ada dua macam kotransport, yaitu yang pertama symport, di mana kedua jenis zat memiliki arah pergerakan yang sama. Yang berikutnya adalah antiport, arah pergerakannya berlawanan. Kemudian yang ketiga adalah endositosis dan eksositosis, merupakan transport makromolekul dan materi ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Endositosis adalah proses memasukkan makromolekul dan materi ke dalam sel. Ada dua macam, yaitu pinositosis, yaitu memasukkan zat cair, dengan kata lain yaitu meminum. Sedangkan fagositosis adalah memasukkan zat padat, dengan kata lain yaitu menelan. Yang berikutnya adalah eksositosis. Eksositosis adalah transport makromolekul dan materi keluar sel dengan membentuk vesikula baru. Berikutnya adalah transport pasif yang tidak memerlukan energi, merupakan perpindahan pelarut atau terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga tidak memerlukan energi. Transport pasif ada tiga macam. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu protein pembawa atau dengan saluran protein. Dan yang ketiga adalah osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dengan kata lain disebut dengan difusi air melewati membran semi permeabel. Berikutnya kita akan bahas mengenai dampak peristiwa osmosis bila suatu sel ditempatkan pada larutan hipertonik maupun hipotonik. Larutan hipertonik adalah larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih besar atau lebih tinggi, sedangkan larutan hipotonik adalah larutan yang konsentrasi zatnya lebih rendah. Pada sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis atau lepas apabila sel tumbuhan diletakkan dalam larutan hipertonik. Sedangkan apabila sel tumbuhan diletakkan pada larutan hipotonik, maka akan mengalami turgid atau mengembang. Kemudian pada sel hewan akan mengalami krenasi atau mengkerut jika dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat hipertonik. Sedangkan apabila ia berada di dalam larutan hipotonik, ia akan mengalami hemolisis atau pecah. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.